Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat memulai hidup dengan terlebih dahulu melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Kita bersyukur pula dengan rahmat Allah, pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan karakter ihsan pada bulan yang lalu. Pagi ini kita mencoba untuk membandingkan ihsan yang dianugerahkan Allah kepada manusia dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Jadi manusia itu makhluk yang sangat baik, yang ihsan dibanding makhluk Allah yang lain seperti malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan dalam segala aspek. Kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala minimal ada 4 aspek yang mengantarkan manusia itu termasuk makhluk yang berkarakter ihsan. Tinggal potensi ini dimanfaatkan apa tidak. Kalau 5 aspek potensi yang dianugerahkan Allah untuk menjadi hamba Allah yang ihsan ini dipakai, maka manusia itu sudah jadi ihsan. Namun ketika anugerah perbedaan ini tidak dioptimalkan, tidak diwujudkan, maka ya manusia tidak lagi menjadi makhluk yang ihsan. Dari aspek penciptaan, surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari aspek kelengkapan dan fasilitas hidup, Al-Isra ayat 70. Dari aspek naluri atau fitrah, Ar-Rum ayat 30. Dari aspek pengetahuan, Al-Baqarah 31 sampai dengan 33. Dari aspek agama, ada 2 ayat yang menjelaskan, surat An-Nisa ayat 170 dan surat Yunus ayat 47. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aspek penciptaan sudah nampak jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi aspek penciptaan ini baik dari struktur tubuh, struktur organ tubuh manusia, kemudian postur, kemudian posisi berbagai organ itu terstruktur dengan sistemik. Nah, penciptaan yang disebut oleh Allah ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk ini, kemudian harus didukung dengan kesempurnaan aspek fitrah, aspek agama, aspek pengembangan logika, dan seterusnya. Dan perlu dicatat bahwa
Walaupun manusia sudah diciptakan Allah dengan ahsani takwim, kalau enggak dimodali, enggak didasari dengan illalladzina amanu wa amilus solihat, manusia itu menjadi summa rodatnahu asfala safilin. Jadi meskipun ahsani takwim, kalau enggak dikembangkan dengan iman dan amal soleh, jadilah summa rodatnahu asfala safilin. Nah, struktur ayat ini menjadi indah karena sebelum illalladzina amanu wa amilus solihat itu Allah menunjukkan dulu summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu runtuh ke derajat yang paling hina. Agar ahsani takwim tetap ada dalam diri manusia, maka manusia itu harus amanu wa amilus solihat. Dan tidak main-main, Bapak. Di dalam Al-Quran itu Allah mengulang ayat amanu wa amilus solihat itu sebanyak 58 kali. Karena itu iman dan amal soleh itu harus selalu bersanding. Orang tidak bakalan beriman tanpa dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh sia-sia manakala tidak berlandaskan keimanan. Karena itu kita harus memelihara ahsani takwim ini, tubuhnya bagus, strukturnya bagus. Tetapi kalau tidak beriman dan beramal soleh, casingnya saja bagus, hakikatnya summa rodatnahu asfala safilin. Ya, koruptor itu kan yang ganteng-ganteng, ya cantik-cantik yang ganteng-ganteng. Ya. Itu karena apa? Tidak illalladzina amanu wa amilus. Orang munafik itu juga ganteng-ganteng. Orang yang berbuat hasad, fasik itu juga postur tubuhnya ahsani takwim semua. Tapi karena tidak ada illalladzina amanu wa amilus solihat, ya summa rodatnahu asfala safilin. Casingnya saja yang baik, tetapi hakikatnya tidak. Sekarang yang kedua, aspek kelengkapan dan fasilitas hidup. Allah sudah menyatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat ini sudah sangat jelas. Allah sudah menyatakan Allah memuliakan anak cucu Adam. Sekarang persoalannya manusia itu sadar apa enggak jadi anak cucunya Adam? Kebanyakan sekarang jadi anak cucunya iblis. Atau anak cucu Adam yang mana? Dari jalur mana? Qabil. Sedangkan Habil sudah dibunuh Qabil. Berarti keturunannya keturunan Qabil kan? Yang membunuh adiknya gara-gara rebutan istri. Nah, kita menjadi anak keturunan siapa? Kalau Allah sudah menyatakan kami muliakan anak-anak cucu Adam, nah kemuliaan ini harus dipertahankan sehingga menjadi ihsan. Masih ditambah lagi Allah memfasilitasi sarana transportasi baik di darat, laut maupun udara. Itu semua atas kehendak Allah. Karena itu di dalam pribadi muslim, kalau mau bepergian kemana saja dengan menggunakan kendaraan apa saja,
Itu doanya kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi yang menggerakkan semuanya itu Allah. Atas irodahnya Allah, atas qadarullah. Masih ditambah lagi kami memberi rezeki dari yang baik-baik. Karena apa? Allah itu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Namun sayang, menjadi summa radadnahu asfala safilin kalau yang dicari itu rezeki yang haram, korupsi. Sudah jadi hakim itu kan mestinya sudah kaya tuh. Sudah pensiun MA itu kan sudah kaya. Kok masih jadi makelar kasus? Sing didoleki ku apa? Ngeri, Pak. Wong Allah sudah ngasih. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah memberikan rezeki dari yang baik-baik. Namun mengapa manusia itu yang dicari kok yang haram? Ngambil hak orang lain. Sampai satu orang itu loh punya simpanan uang masih terkemas dalam plastik yang belum terjamah tangan. Dan uang asing mencapai 1 triliun. Masih ditambah emas batangan 51 kilo. Emas, bukan telo. Saya kok ikut gregetan. Karena masalahnya haram gitu loh Pak. Itu mencederai kehormatan dunia pengadilan kita. Menjadi cacat. Nah ini kalau ditelusuri ya menggurita sekali. Kita tunggu saja. Ternyata negeri kita ini negeri 1001 maling. Padahal Allah sudah memberi warazaqnahum minat thayyibat. Masih ditambah lagi kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk Allah yang lain. Jadi fasilitas hidup ini lengkap Bapak Ibu, sempurna. Dan kalau kita mau jujur ya menilai untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, Allah kan sudah menyatakan bahwa Allah itu menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kamu semua, untuk manusia. Jadi kalau kita mau renung Bapak Ibu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kamu semua. Untuk manusia. Misalnya sekarang lagi musim mangga. Kalau mangga panen itu yang makan mangga itu kebanyakan manusia. Yang untuk codot itu kan cuma dikit. Itu pun bekasnya codot juga dimakan manusia. Allah menyiapkan ikan. Ada ikan laut, ikan sungai, ikan tambak, ikan kolam. Yang dimakan manusia banyak. Yang untuk kucing kan cuma duri sama kepala aja. Dan ketika sekarang ada presto, kucingnya stres, Pak. Karena nggak kebagian. Karena duri sama kepala jadi empuk, akhirnya dimakan manusia semua. Sampai kucingnya tanya, ini sing kucing sopo sih gitu. Jadi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dimanjakan betul manusia, tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang pandai bersyukur. Ini aspek kelengkapan fasilitas hidup. Naluri, Pak. Fitrah manusia itu connect dengan fitrah agama, connect dengan agama fitrah. Jadi sinyalnya nyambung. Karena itu kalau sampai fitrah manusia ini nggak nyambung dengan agama fitrah, pasti di tengah-tengahnya ada penghambat. Contoh,
Matahari itu sejak diciptakan oleh Allah selalu bersinar sampai hari kiamat. Enggak ada matahari biar pet kayak PLN itu enggak. Jadi matahari itu terus bersinar sejak diciptakan Allah sampai hari kiamat. Kalau bumi enggak kebagian sinar, berarti ada penghambat. Awan tebal atau bulan. Sehingga terjadi gerhana matahari. Karena ada penghambat. Nah, fitrah manusia ini sudah dianugerahi oleh Allah sejak di rahim ibu. Allah ketika meniupkan ruh ke dalam janin, Allah bertanya kan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua janin yang sudah dimasuki ruh itu pada menjawab, qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Para ulama sepakat. Kata qalu bala syahidna itu adalah bahwa semua bayi ketika di rahim ibu itu sudah bersahadat yang pertama. Maka benar kalau Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi ketika lahir itu membawa fitrah. Fitrah bertauhid. Fitrah beragama, fitrah gitu. Fitrah manusia untuk ketemu dengan agama fitrah yaitu dinul Islam. Maka kalau sampai fitrah yang dibawa oleh sang anak ini kemudian tidak connect dengan agama fitrah, pasti ada yang merekayasa. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Tergantung kedua orang tuanya mengarahkan beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, karena itu kita ini bertanggung jawab untuk memelihara amanat dari Allah namanya fitrah. Ini aspek naluri atau fitrah. Kemudian aspek pengetahuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surat Al-Baqarah mulai dari 30, tapi yang saya cantumkan di sini 31 sampai 33. Ini kan mengajak kita untuk berdialog, mengoptimalkan nalar kritis. Ayat 30-nya kan menyatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat interupsi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau menjadikan khalifah yang kerjanya bikin kerusakan dan pertumpahan darah? Sedang kami senantiasa bertasbih mensucikan engkau. Apa jawab Allah menerima interupsi dari malaikat? Allah menyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Jawaban Allah ini adalah jawaban dari yang maha kuasa. Yang tidak menonjolkan kekuasaannya, tapi menonjolkan keluasan ilmunya. Maka, seorang yang berkuasa itu kalau berbasis ilmu. Kalau seorang berkuasa nggak punya ilmu, yang berkuasa itu staf ahli. Dia bagaikan robot yang dikendalikan oleh staf ahli. Sehingga tampilannya itu pelongo-pelongo. Orang yang berkuasa itu harus berbasis ilmu. Allah berkuasa, maha kuasa. Tapi jawabnya atas interupsi malaikat tidak mengatakan, saya berkuasa. Wis menengu aja, kan pola gitu.
Allah bisa saja mengatakan gitu. Tapi itu nggak muncul. Karena apa? Allah itu kekuasaannya berbasis ilmu. Ini a'lamu mala ta'lam. Allah nggak menonjolkan otoritarianismenya. Tapi Allah menonjolkan keluasan ilmunya yang jauh lebih berkuasa daripada kekuasaan itu sendiri. Dan itu kalau diterapkan dalam kehidupan penguasa, penguasa sejati itu penguasa yang punya ilmu. Otaknya berisi ilmu. Kalau penguasa nggak berilmu, otaknya kosong, itu yang berkuasa itu staf ahli. Semua di remote control sama staf ahli. Sehingga dia tinggal ya robot saja. Gitu. Itu pelajaran pertama. Dan Allah senang dialog. Untuk apa sih Allah nyampaikan halnya kepada malaikat? Disampaikan atau tidak, nggak berpengaruh. Tapi Allah memberikan pembelajaran bahwa hidup ini harus melestarikan dialog. Allah bisa saja kok nggak pakai menyampaikan halnya kepada malaikat. Tapi mengapa Allah nyampaikan? Yang kemudian Allah tahu malaikat akan interupsi. Itu artinya bahwa Allah itu melatih kita, mendidik kita, senang dialog. Dan dialognya terbuka, nggak tertutup-tutup. Nah, kemudian ayat 30 itu dibuktikan oleh Allah dalam 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Summa aradohum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang benar. Orang yang benar-benar orang-orang yang benar. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab dengan angkat tangan. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala, Allah lantas berfirman, Ya Adamu, ambihum bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim qala. Alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka malaikat nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kesimpulannya apa? Ayat ini menegaskan tentang keunggulan Nabi Adam di atas malaikat. Dari sisi apanya? Dari sisi ilmunya. Karena itu orang berilmu derajatnya itu lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Nabi Adam diangkat menjadi khalifah, itu dibekali ilmu oleh Allah. Dan diangkat menjadi nabi pertama juga dibekali ilmu, bukan dibekali kekuasaan. Karena itu Bapak Ibu, para nabi seluruhnya itu dibekali ilmu semua oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam kan nggak pernah kuliah di Fakultas Teknik Perkapalan, tapi bisa bikin kapal atas mukjizat Allah. Nabi Ibrahim itu malah dianugerahi 3 kecerdasan oleh Allah. Yang pertama kecerdasan empirik, yang kedua kecerdasan analitik, dan yang ketiga kecerdasan intuitif. Ini nggak diberikan Allah kepada Nabi siapapun kecuali Nabi Ibrahim AS.
Tapi yang paling hebat itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Nabi Muhammad itu nggak dibekali kekaisaran oleh Allah, nggak dibekali harta, tapi dibekali SK keilmuan. Kuncinya dibuka, ditunjukkan Iqra. Kalau ingin berilmu harus membaca. Maka al-ilmu bita'allumi, al-hilmu bitahallumi. Ilmu didapat lewat belajar. Harta didapat lewat kerja. Kuncinya semangat. Yang semangat belajar dapat ilmu banyak. Yang malas belajar, ya dari mana dapat ilmu? Yang rajin bekerja dapat harta banyak. Yang malas kerja, dari mana dapat harta? Wong males. Nah sekarang pemalas-pemalas itu sekarang lagi rebutan cari titel dadakan seperti tahu bulat digoreng dadakan. Doktor bisa ditempuh dalam 2 tahun. Yang tidak jelas kuliahnya itu. Hebat. Sekarang ini lagi banjir doktor, lagi banjir profesor. Tapi tanggung jawab keilmuannya nol. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ilmu itu aspek ihsan yang luar biasa. Allah mengangkat derajat orang beriman dan derajat orang berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan derajat orang berilmu. Jadi orang beriman itu di sisi Allah sudah berderajat. Orang berilmu di sisi Allah itu sudah berderajat. Perpaduan antara iman dan ilmu inilah Allah ngangkat beberapa derajat. Maka iman dan ilmu ini harus seiring. Harus satu visi. Mengapa? Kekuatan kemantapan iman itu bisa dikuatkan dengan ilmu. Dan perkembangan ilmu harus dikendalikan dengan iman. Kalau sampai perkembangan ilmu tidak dikendalikan dengan iman, maka ilmu menjadi alat penghancur manusia yang paling dahsyat. Hiroshima dan Nagasaki yang dijati bom atom oleh tentara sekutu. Bom atom itu produk agama atau produk ilmu? Produk ilmu. Yang tidak dikendalikan oleh iman, yang tidak dikendalikan oleh agama, maka ilmu yang diproduksi menjadi penghancur manusia. Oleh karena itu perkembangan ilmu itu harus dikendalikan oleh iman. Dan iman itu diperkokoh dengan ilmu. Sehingga iman dan ilmu itu harus bareng-bareng untuk meraih derajat, beberapa derajat di sisi Allah. Inilah aspek pengetahuan yang mengantarkan manusia menjadi makhluk yang ihsan. Malaikat nggak dikasih ilmu sebanyak yang dianugerahkan Allah kepada manusia, Nabi Adam. Aspek agama, Bapak Ibu. Manusia menjadi ihsan kalau aspek agama ini diindahkan. Ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakima. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah agam, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah anugerahkan ahsanit takwim, ihsan itu dengan aspek agama. Dengan agama itu manusia menjadi hambanya Allah karena mengikuti ajaran agamanya Allah.
Bapak Ibu, Islam itu agamanya Allah, bukan agamanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak bisa buat agama. Yang buat agama itu Allah. Diturunkan lewat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diangkat jadi Rasulnya Allah untuk menyebarkan Islam. Jadi Islam itu yang membuat Allah, maka menjadi agamanya Allah. Maka inna dina indallahil Islam. Benarnya Islam itu sejak dari sisi Allah. Benarnya Islam itu bukan karena dibenarkan oleh manusia. Manusia mau membenarkan, Islam lebih dulu benar. Karena yang menyatakan benarnya Islam itu pemilik Islam itu sendiri. Inna dina indallahil Islam. Andai kata manusia mendustakan Islam, kebenaran Islam tidak surut. Kenapa? Islam itu lebih dulu dibenarkan oleh pemilik Islam itu. Dan Islam itu satu-satunya agama yang recommended. Allah merekomendasi 3 hal terhadap Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama bagimu. Aku cukupkan nikmatku bagimu dengan Islam itu. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Satu-satunya agama yang mendapat 3 rekomendasi dari Allah itu hanya Islam. Maka wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka pilihannya itu ditolak oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Ali Imran 85 ini pernah dirubah oleh orang jahat. Tahun 79 ada berita yang menggemparkan di Harian Pelita bahwa umat Islam di Indonesia ini mendapat sumbangan ratusan ribu eksemplar dibagikan secara cuma-cuma. Namun begitu diterima oleh umat Islam, dibaca, banyak ayat yang dihapus, kalimat kata yang dihapus, ada yang ditambah, ada yang dijungkir balikan. Nah, ternyata Majelis Ulama Aceh yang paling dulu menyampaikan protes kepada almarhum Buya Hamka karena beliau Ketua Umum Pentasi Al-Quran Departemen Agama. Begitu laporan masuk, Pak Hamka bersama tim kemudian disertai kejaksaan itu meneliti, ternyata ini Al-Quran palsu. Saya ingat sampai sekarang surat Ali Imran ayat 85 itu kata ghaira itu dihapus. Padahal ghaira itu artinya selain. Utuhnya ayat kan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang memilih agama selain Islam. Karena kata ghaira dihapus, bunyinya jadi barang siapa memilih agama Islam. Fala yuqbala minhu, maka Allah akan tolak dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Hanya menghapus kata ghaira artinya sudah berubah total. Jadi yang semula barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka ditolak oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena kata ghaira yang berarti selain itu dihapus, maka bunyinya jadi barang siapa yang memilih agama Islam, maka ditolak oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Itulah kejahatan. Setelah diteliti ternyata itu rekayasa Zionis yang menyelundupkan Al-Quran ke negara-negara yang mayoritas Islam agar ragu terhadap kebenaran Islam. Dan nyambung dengan tulisan Dr. Jalal Aqlam, dendam Barat dan Yahudi terhadap Islam. Salah satunya adalah bikin umat Islam ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Salah satu itu caranya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Islam diturunkan Allah ini aspek yang paling luar biasa untuk mengantarkan manusia itu berkarakter ihsan. Berkarakter ihsan. Banyak juga ayat yang ditambahi, dijungkir balikkan itu. Yang paling saya ingat itu menghapus kata ghairo. Dan Bapak Ibu, karena umat Islam itu hafal sekali dengan ayat ini. Begitu membaca kok nggak ada ghairo, itu sudah penasaran, loh ini kemana ghaironya? Dan bodohnya yang menulis itu ya. Menghapus kata ghairo, itu masih dini. Ghairul islami dina. Di. Di itu harfu jarin disebabkan oleh kata ghairo. Wama yabtagi ghairal islami dina. Islami, islami. Dihapus kata ghairo, mi-nya masih mi, mestinya ma gitu ya. Wama yabtagil islama mestinya. Harokatnya enggak dirubah. Itu loh bodohnya mereka yang enggak paham bahasa Arab itu. Dan ketahuan, ditertawakan oleh anak-anak pesantren yang paham dengan bahasa Arab. Karena itu dari aspek manapun, wah ini jelas, ini rekayasa orang Zionis. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, gerakan demonologi terhadap Islam, gerakan mencitra burukan Islam itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Tapi Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah pula yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Nah, di dalam ayat lain disebutkan summa ba'asna mim ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati famakanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl. Kazalika nadba'u ala qulubil mu'tadin. Kemudian sesudah Nuh kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi aspek agama ini sudah ditotos demikian rupa oleh Allah. Tapi ternyata berganti-ganti nabi dan rasul menyampaikan ajaran agama Allah, banyak yang mendustakan, banyak yang mengingkari, banyak yang menuduh, banyak yang mengancam pembunuhan dan sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu mengenai anugerah Allah kepada manusia yang mengantarkan manusia itu menjadi ihsan. Maka ini harus dijaga. Nah, seperti apa ihsan itu? Ini. Jadi jawaban Rasul ketika diminta oleh malaikat, fa'akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Keterangan Rasulullah tentang ihsan tersebut mengandung maksud bahwa ihsan adalah derajat spiritualitas tertinggi setelah Islam dan iman yang sering disebut ma'rifatullah, yakni mengenal Allah dengan segala keagungan dan kekuasaannya ketika seorang melaksanakan ibadah kepadanya. Dari penjelasan ini, kalau dikerangkakan, hakikat ihsan itu seperti ini Bapak Ibu. Hakikat ihsan itu seperti ini. Nah Bapak Ibu, ini kalau dikuliahkan 1 semester waktunya ini. Di sini nggak mungkin saya terangkan ini karena panjang, Bapak Ibu. Akan saya jelaskan pada bulan depan.
Kalau enggak selesai ya tahun depan enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu saya ingin gambarkan sedikit bahwa hakikat ihsan itu berdasarkan jawaban Rasul atas pertanyaan malaikat Jibril, ihsan itu derajat. Derajat spiritualitas tertinggi. Karena apa? Ihsan ini munculnya setelah orang itu sempurna dalam keislamannya, sempurna dalam keimanannya, yang ditandai dengan terwujudnya rukun-rukun. Orang yang menjalankan rukun Islam berarti dia sempurna Islamnya. Orang yang memenuhi rukun iman berarti sempurna imannya. Derajat tertingginya adalah ihsan. Nah, ihsan ini akan mengantarkan manusia ma'rifatullah. Nah, sedangkan yang kedua, ihsan itu adalah sikap, perilaku, tingkah laku. Nah, sikap dalam ihsan itu banyak. Misalnya ihsan dalam beribadah, itu Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu ihsan dalam beribadah. Ihsan dalam beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ihsan dalam bersedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha azza. Ihsan dalam bersyariat. Contohnya ini, Pak. Sampai nyembelih binatang saja, Rasul mewajibkan kita berlaku ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa'sinul kitlata wa idza dabahtum fa'sinud dibha wal yuhidda ahadukum safratahu fal yukhrij dzabihatahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihan. Kalau dari aspek syariat, yang penting mengucapkan asma Allah. Sehingga binatang yang disembelih tidak jadi bangkai yang haram dimakan. Tapi halal karena menyebut asma Allah. Tapi mengapa Rasulullah menyuruh menajamkan pisau? Agar tidak berbuat zalim terhadap binatang. Dan mengapa Rasul menyuruh tenangkan hewan sembelihan? Jangan kasar ya, ketika menyembelih binatang. Karena itu setiap ada menjelang Idul Adha itu kan panitia di korban di berbagai masjid kan dihimbau ya untuk tidak mempertontonkan binatang yang disembelih kepada binatang yang akan disembelih. Sehingga betul-betul tenang dan merobohkannya pun sudah canggih sekarang, sudah beralat, berteknologi, itu sesuai dengan syariat yang berakhlakul karimah, ihsan. Nah, inilah ihsan dalam penerapan syariat. Semua nanti akan saya ulang pada bulan depan karena ini Bapak Ibu terus terang saja perlu detail sehingga kita mendapat pemahaman yang utuh tentang hakikat ihsan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah dalam sholat berjamaah, istiqomah di dalam bertaklim, bersilaturahim, dan istiqomah pula di dalam memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Amin.